Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat menjaga kebersihan. Apa tujuan dari membahas materi ini? Tujuannya agar kalian mengetahui apa saja manfaat dari menjaga kebersihan, dan kita pun bisa hidup dengan gaya hidup yang bersih serta menjaga kebersihan lingkungan ataupun diri kita. Oke, pernah gak sih terfikirkan oleh kalian, kenapa sih kita itu harus menjaga kebersihan diri? Baik kebersihan diri ataupun lingkungan tempat kita berada. Emangnya kalau misalkan kita tidak menjaga kebersihan dengan baik, apa yang akan terjadi? Oke, baik. Inilah dia manfaat dari menjaga kebersihan. Yang pertama, meminimalisir kemungkinan terjangkitnya penyakit. Teman-teman, yang namanya hidup bersih itu berbanding lurus dengan kesehatan. Kalau kita hidup bersih, tentunya diri kita akan jauh dari penyakit. Tapi coba deh, kalau gaya hidup kita kurang bersih, pasti kita akan mudah terjangkit dengan penyakit. Benar atau tidak? Nah, bersih sama dengan sehat. Kalau gaya hidup kita bersih, maka kita akan memiliki tubuh yang sehat. Dan juga sebaliknya, kalau gaya hidup kita kurang bersih, maka kita akan memiliki tubuh yang kurang sehat. Bakteri penyebab virus dan penyakit ganas dapat berkembang biak di lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Hal ini yang membuat penyakit. Apabila kita mampu menerapkan gaya hidup yang bersih, maka kita akan memiliki tubuh yang sehat. Apabila tubuh kita sehat, maka kemungkinan untuk kita terjangkit penyakit tertentu sangatlah kecil. Yang kedua, kebugaran tubuh akan tetap terjaga. Hidup bersih dan sehat akan berpengaruh ke dalam fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, kalau fungsi-fungsi tubuh kita berada pada level optimal, maka kebugaran tubuh kita juga akan tetap terjaga dengan baik. Dan kalau kebugaran tubuh kita terjaga dengan baik, maka kinerja yang akan kita lakukan dalam keseharian kita itu akan optimal atau bagus. Nah, di sini ada 5 poin dari hidup bersih. Kalau kita hidup bersih, maka kita menjadi sehat. Kalau kita sehat, maka fungsi tubuh kita akan baik. Nah, karena fungsi tubuh kita baik, pastinya kebugaran kita juga terjaga dan kinerja kita menjadi bagus. Selanjutnya, tampil lebih menarik. Nah, pada gambar ini ada seorang yang memakai pakaian compang-camping, dan yang di sebelahnya memakai pakaian yang menarik. Kalau kalian nih dihadapkan dengan dua orang yang berpenampilan seperti ini, maka kalian akan memilih orang yang mana yang akan kalian ajak ngobrol. Pasti mungkin tentunya kalian akan memilih orang yang memakai pakaian rapi.
Benar atau tidak? Nah, teman-teman, hal ini disebut juga dengan first impression atau pandangan pertama. Karena biasanya seseorang itu menilai orang lain dari first impression. Bagaimana penampilan orang tersebut? Kalau gaya hidup yang bersih dan sehat akan terlihat lebih menarik dan mengundang first impression yang baik pula. Kalau misalkan nih orang tersebut berpenampilan tidak menarik dan mungkin gaya hidupnya yang kurang bersih dan dirinya yang kurang sehat, maka pastinya first impression kita akan kurang baik kepadanya. Selanjutnya, semangat dan optimis dalam menjalani hidup. Kita harus memiliki aura positif dalam menghadapi persoalan hidup. Semangat dan optimis ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Namun, dengan kondisi hidup kita yang kurang baik dan tidak sehat, maka emosi positif ini sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kita harus hidup bersih dan juga sehat agar kita mampu mengembangkan emosi positif yang kita miliki. Karena dengan emosi positif yang kita miliki, itu akan mempengaruhi pola pikiran kita, sehingga pola pikir kita menjadi lebih positif dalam menanggapi berbagai macam hal, terutama dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya, beban pikiran akan menjadi lebih ringan. Pernahkah teman-teman terjangkit suatu penyakit yang membuat tubuh kalian menjadi sangat tidak sehat? Coba bayangkan, apa yang akan kalian pikirkan ketika kalian sedang sakit? Tentunya, beban pikiran kalian akan bertambah karena penyakit yang kalian derita. Coba deh contohnya, ketika minggu depan kalian ingin ulangan nih, tetapi kalian terkena penyakit, tentunya itu akan menjadi beban pikiran kalian. Sulit untuk belajar, sulit untuk memahami materi, dan juga kepikiran tentang ulangan. Apakah ulangan yang akan kalian raih nilainya akan bagus? Pasti di antara kalian pernah ada yang merasakan hal seperti itu. Atau mungkin contoh lainnya yang terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, hidup bersih dan sehat dapat membantu kita mengurangi beban pikiran dan juga membuat pola hidup kita lebih teratur. Karena keteraturan hidup memberikan kontribusi besar dalam meringankan beban pikiran. Seperti pola makan kita akan teratur. Nah, maka kita berarti kan peduli dengan diri kita. Berarti tubuh kita bugar karena banyak asupan yang masuk ke dalam diri kita. Coba kalau misalkan kita dalam sehari kita tidak makan, atau dalam sehari kita makan hanya 1 kali, tentunya pasti kita akan merasakan sakit dalam diri kita. Nah, selanjutnya menghemat biaya obat-obatan. Nah, kalau kita hidup bersih dan sehat, tentunya tubuh kita akan segar dan bugar. Dan pastinya kita tidak perlu sering mengeluarkan biaya untuk membeli obat atau membeli vitamin dan suplemen tambahan, karena diri kita sudah bugar nih dengan gaya hidup kita yang bersih dan juga sehat. Nah,
Beda lagi kalau misalkan hidup kita tidak sehat dan tidak bersih. Nah, tentunya kita akan menjadi gampang terkena penyakit dan kita mengeluarkan biaya untuk membeli obat serta suplemen tambahan agar diri kita menjadi sehat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan lebih baik. Nah, kalau kalian sakit, tentunya tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kalian tidak akan selesai dengan tepat waktu. Contohnya nih, kalau misalkan kalian sekolah, guru kalian memberikan tugas pada minggu sebelumnya. Namun, di hari tugas tersebut, kalian sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Tentunya, kalian tidak bisa mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Atau, kalau setelah mendapat tugas dari guru, kalian terkena penyakit, otomatis kalian tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga, tanggung jawab kalian berkurang karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, selain berhubung dengan kebugaran tubuh, dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita, kebersihan kita dalam melakukan tugas atau pekerjaan juga harus diperhatikan nih teman-teman. Coba deh kalau misalkan kalian sekolah atau belajar di tempat yang kotor dan juga berantakan, pasti kalian akan merasa gak nyaman kan? Kalian gak nyaman karena kelasnya kotor dan juga berantakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kalian dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang terakhir ialah mudah mendapatkan teman. Terkadang nih ya teman-teman, orang lain tidak suka loh ketika diri kita jorok atau mungkin memiliki bau yang tidak mengenakan. Mungkin bagi kita ini sepele, akan tetapi orang lain merasa risih dengan diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita harus tetap bersih dan juga sehat, agar kita bisa menghindari nih masalah yang ini. Karena kan tidak enak juga ya kan teman-teman, ketika kita dijauhi teman-teman hanya karena hal yang kita anggap sepele, padahal hal itu mungkin berdampak besar bagi orang lain, dan itu akan membuat diri kita menjadi sedih. Oke, baik teman-teman, kesimpulan materi hari ini ialah mari kita membiasakan hidup kita bersih dan juga sehat. Mari kita jaga lingkungan diri kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah kita, dan juga diri kita sendiri agar tetap bersih dan juga sehat. Agar kebugaran kita tetap terjaga dan kita mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Oke, saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.